Di sebuah desa kecil, hiduplah seorang pengrajin yang terkenal dengan keahliannya memperbaiki benda-benda antik, terutama jam dinding tua. Meskipun kemampuannya diakui banyak orang, pengrajin ini hidup dengan sederhana bersama istrinya yang sedang sakit parah. Kesehatan istrinya semakin memburuk setiap harinya, dan ia sangat membutuhkan perawatan medis yang mahal agar bisa sembuh. Suatu hari, seorang saudagar kaya yang terkenal pelit datang ke bengkel pengrajin. Saudagar itu membawa sebuah jam dinding antik yang sudah lama tidak berdetak. Jam tersebut merupakan warisan keluarga yang sangat berharga, dan ia berharap jam itu bisa diperbaiki dengan biaya yang minimal. "Aku mendengar kau adalah pengrajin terbaik di desa ini," kata saudagar dengan nada angkuh. "Jika kau bisa memperbaiki jam ini, aku akan memberimu upah. Tapi jangan harap aku akan membayar lebih dari yang seharusnya." Pengrajin melihat ini sebagai kesempatan untuk mendapatkan uang yang cukup demi pengobatan istrinya. Meskipun menyadari reputasi saudagar sebagai orang yang pelit, dia menyetujui untuk memperbaiki jam tersebut. Pengrajin bekerja siang dan malam, membongkar setiap bagian jam dengan hati-hati dan memeriksa semua komponen satu persatu. Hari-hari berlalu, tetapi jam tersebut tetap tidak mau berdetak. Rasa putus asa mulai melanda dirinya, terutama karena memikirkan kondisi istrinya yang semakin memburuk. Pada suatu malam yang dingin, saat pengrajin sedang beristirahat sejenak di bengkel, datanglah seorang gelandangan tua yang mengetuk pintu. Gelandangan itu meminta izin untuk berteduh dan menghangatkan diri di dekat perapian. Pengrajin, yang merasa kasihan, membiarkan gelandangan tua itu masuk dan memberinya secangkir teh hangat. Sambil menikmati hangatnya teh, gelandangan itu melihat pengrajin yang tampak lelah dan cemas. Ia bertanya tentang masalah yang sedang dihadapi pengrajin. Pengrajin menceritakan tentang jam dinding tua yang tidak bisa diperbaiki dan bagaimana ia sangat membutuhkan uang untuk mengobati istrinya. Setelah mendengar cerita tersebut, gelandangan tua itu tersenyum dan memberikan nasihat sederhana. "Kadang-kadang, kita terlalu fokus pada detail kecil hingga melupakan gambaran besarnya," kata gelandangan dengan bijak. "Cobalah untuk menenangkan pikiranmu dan lihatlah masalah ini dari sudut pandang yang berbeda. Mungkin jawabannya ada di tempat yang tidak kau duga." Nasihat itu terdengar sederhana, tetapi menancap dalam benak pengrajin. Setelah berterima kasih kepada gelandangan tua tersebut, pengrajin mulai merenung dan memikirkan nasihatnya. Dengan pikiran yang lebih tenang, pengrajin kembali ke pekerjaannya. Ia memutuskan untuk melihat ulang seluruh mekanisme jam dengan lebih seksama. Pengrajin mencoba memperhatikan keseluruhan struktur, bukan hanya fokus pada bagian-bagian kecil yang terlihat rusak. Dia menemukan bahwa masalahnya ada pada bagian dalam yang lebih dalam dari yang pernah ia periksa sebelumnya. Ada sebuah komponen yang terlewatkan, tersembunyi di balik mekanisme utama, yang menjadi penyebab jam itu tidak berdetak. Dengan hati-hati, ia memperbaiki bagian tersebut, dan akhirnya jam itu berdetak kembali dengan sempurna, menghasilkan suara yang ritmis dan menenangkan. Ketika saudagar kembali untuk mengambil jamnya, dia sangat terkesan melihat jam tersebut berfungsi seperti baru. Namun, meskipun sangat puas dengan hasilnya, saudagar tetap berusaha menawar harga lebih rendah dari kesepakatan awal. "Aku tahu kau berhasil, tapi mungkin pekerjaan ini tidak sesulit yang kau kira. Jadi, aku hanya akan membayar setengah dari yang kita sepakati," kata saudagar dengan nada angkuh. Pengrajin, meskipun kecewa, tetap menerima bayaran tersebut dengan sikap tenang. Uang itu cukup untuk membawa istrinya ke dokter dan mendapatkan perawatan yang dibutuhkan. Dengan uang yang diperoleh, pengrajin segera membawa istrinya ke kota untuk mendapatkan perawatan medis. Setelah melalui serangkaian perawatan intensif dan obat-obatan yang tepat, kondisi istrinya mulai membaik. Wajah pucatnya perlahan kembali cerah, dan ia bisa tersenyum kembali dengan penuh semangat. Setelah beberapa minggu, kesehatannya sepenuhnya pulih. Pengrajin merasa sangat bersyukur dan bahagia melihat istrinya sembuh. Pengorbanan dan usahanya membuahkan hasil yang sangat berharga, dan ia merasa semua jerih payahnya terbayar lunas. Beberapa hari kemudian, saat sedang membereskan bengkel, pengrajin menemukan sebuah komponen kecil terbuat dari emas murni yang terselip di antara sisa-sisa bagian jam. Ia tahu bahwa komponen ini adalah bagian dari jam dinding saudagar dan merupakan barang berharga,
Dengan integritas dan kejujuran, pengrajin memutuskan untuk mengembalikan komponen emas itu kepada saudagar. Saudagar, yang sangat terkejut dengan kejujuran pengrajin, merasa terkesan dan malu akan sikapnya yang pelit. Merasa tergerak, saudagar memutuskan untuk memberikan penghargaan lebih kepada pengrajin. Ia memberikan upah yang lebih besar dan juga menawarkan kontrak kerja sama jangka panjang, menjadikan pengrajin sebagai pengrajin keluarga besarnya. Sejak hari itu, saudagar yang terkenal pelit mulai berubah. Dia belajar dari ketulusan dan kejujuran pengrajin, menyadari bahwa ada hal yang lebih berharga daripada uang, yaitu kejujuran dan kebaikan hati. Saudagar mulai bersikap lebih murah hati dan belajar untuk berbagi dengan orang-orang di sekitarnya. Kisah ini mengajarkan bahwa kebaikan dan kejujuran selalu membawa berkah yang tidak terduga. Seperti kata pepatah, kejujuran adalah fondasi kesuksesan. Meskipun pengrajin sangat membutuhkan uang, ia tetap memilih untuk bersikap jujur dan tulus. Akhirnya, tindakan baiknya membuahkan kebahagiaan dan peluang yang lebih besar. Dalam hidup, kita diajarkan untuk tidak hanya mengejar harta, tetapi juga untuk menanamkan nilai-nilai luhur dalam setiap tindakan kita.